Oh ya, Shalom Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan. Shalom. Hari ini kita berbicara firman Tuhan hari ini adalah eh, kuasa di balik pengampunan. Ya, ada sesuatu misteri di balik pengampunan. Mari kita buka dalam Lukas pasal 23 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, ayat pertama ya, ayat 30. Lukas pasal 23 ayat 33 ya, sampai ayatnya yang ke-43. Saya bacakan ya. Kalau Bapak Ibu punya kitab boleh dibuka ya, kita buka sama-sama. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olok dia. Mereka menunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sebab engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Puji Tuhan. Saudaraku, hari ini kita belajar, kita mau memasuki bulan Jumat Agung, saudaraku ya, nanti hari Jumat ya, tanggal 18. Nah, saat ini kita belajar bagaimana tentang penyalipan. Ya, saudara, bentar ya, sebentar, maaf. Hari ini kita belajar, ya. Ya. Hari ini kita belajar tentang Tuhan kita yang disalibkan, ya. Saudara, kita melihat bagaimana sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, Adam dan Hawa itu hidup di dalam kenyamanan bersama dengan Tuhan. Tidak ada penyakit, tidak ada masalah, tidak ada penderitaan, tidak ada persoalan, tidak ada apapun yang membuat manusia ini seperti kita sekarang ini. Nah, tetapi satu hal, ketika mereka melakukan dosa, mereka melanggar firman Tuhan, mereka mendukakan Tuhan, akhirnya mereka terbuang dari Taman Eden. Nah, pada saat itu manusia tidak lagi hidup seperti yang Tuhan mau. Saudaraku, percaya enggak? Tuhan tuh menghendaki supaya kita hidup apa? Dalam segala kelimpahan. Yohanes 10b. Aku datang supaya kamu memiliki hidup dan memiliki hidup dalam segala kelimpahan. Tuhan mau kita hidup dalam kelimpahan. Tuhan tidak mau kita sakit, Tuhan tidak mau kita susah, Tuhan tidak mau kita punya banyak masalah, Tuhan nggak mau. Tuhan mau kita hidup dalam segala kelimpahan. Tetapi apa yang terjadi? Manusia memilih. Nah, ini masalahnya. Manusia memilih masalah, persoalan, sakit, penyakit dengan resiko yang mereka lakukan. Mereka terbuang dari hadirat Tuhan. Nah, bagaimana cara Tuhan untuk menyelamatkan mereka? Tidak ada cara lain. Tuhan harus menjadi manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Tuhan harus disalibkan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, saya percaya waktu terjadi penyalipan itu, ya, saya percaya ada suatu pergolakan di alam roh. Apa itu? Ya, pergolakan yang begitu dahsyat, yang begitu luar biasa di dalam alam roh. Waktu Tuhan mengatakan dalam Lukas pasal 23 tadi ya, ayat yang ke-34. Ya, Tuhan mengatakan, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Jadi waktu Tuhan disalibkan, Tuhan tahu mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kalau seandainya mereka tahu dia adalah Tuhan, tentu mereka tidak akan menyalibkan Tuhan. Nah, tetapi apa yang terjadi bahwa mereka tidak tahu. Nah, di dalam Yesus disalibkan, itu ada pergolakan di alam roh yang begitu dahsyat,
yang tidak terlihat oleh mata jasmani kita. Apa itu? Yaitu adalah suatu kejadian yang luar biasa di dalam alam roh. Nah, kita bayangkan Tuhan Yesus yang menjadi manusia, di dalam kemanusiaannya dia harus menanggung semua kesakitan, ya, semua sesuatu yang luar biasa. Tangan kakinya dipaku, ya, darah terus mengalir, ya, terus mahkota duri yang ditancapkan ke kepalanya, lukanya yang begitu parah di atas kayu salib. Nah, di dalam keterpurukannya, di dalam keadaan keterpuruknya itu Yesus di salib itu, saya percaya dalam alam roh, iblis mengira bahwa dia menang. Kenapa? Iblis mengira dia menang. Kenapa? Inilah akhir dari pelayanan Tuhan sebagai anak manusia. Iblis tadi seperti itu. Surga hening, neraka bersorak. Mengira bahwa mereka telah menang. Tetapi apa yang kita alami, apa yang mereka alami ternyata, saudaraku, mereka tidak tahu bahwa justru di momen yang paling gelap itu, di mana Yesus menyerahkan nyawanya, itulah momen di mana terang yang paling menyelamkan sedang dinyalakan. Tuhan memang tergantung di kayu salib, ya, dengan kepalanya yang berdarah dan dalam keadaan kesakitan yang luar biasa, yang ekstrim itu. Tetapi satu hal saya boleh melihat di sini, yang keluar dari mulut Tuhan kita bukan kutukan, bukan amarah, bukan kesakitan, ya Bapak Ibu, ya. Tetapi apa yang keluar dari mulut Bapak ini, mulut Tuhan Yesus, apa yang keluar dari mulut Tuhan Yesus? Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bayangkan Bapak Ibu, siapa di sini yang pernah mengalami disakiti, mungkin dikhianati, dikecewakan, mungkin tidak sampai mengeluarkan darah seperti Tuhan kita. Ya, tidak sampai dipaku, tidak sampai mengeluarkan darah, tidak sampai dihina, diejek, diludahi, tidak sampai. Tapi bayangkan saudara, ketika saudara mengalami yang paling kecil aja, atau saya mengalami yang paling kecil, disakiti, dikecewakan, pasti kita akan meninggalkan. Tetapi Tuhan kita luar biasa. Dia tetap setia, dia tetap tekun menanggung siksaan di kayu salib. Bahkan dari mulutnya tidak ada caci maki yang keluar. Tidak ada namanya permintaan minta tolong ataupun tidak ada. Kebencian, kemarahan tidak ada. Yang ada cuma satu. Ya Bapa, ampunilah mereka. Ya, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bapak Ibu, itu bukan sekedar kalimat belas kasihan, bukan. Tetapi itu adalah pekik kepedihan dalam hati Tuhan. Waktu saya baca ini, saya membayangkan seperti ini. Waktu Adam melanggar firman Tuhan, memakan buah, ya, yang Tuhan larang. Adam sadar dirinya telanjang, lalu dia mengumpat dari Tuhan. Ya, dia mengumpat dari Tuhan, dan Tuhan bertanya, di mana kamu Adam? Di mana kamu? Nah, terus Adam mengatakan apa? Ketika aku mendengar suaramu, aku takut, maka aku bersembunyi. Nah, saya percaya kalimat Tuhan Yesus yang mengatakan, Eli, Eli, lama sabatani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu mirip dengan sewaktu adanya perpisahan antara Adam dan Tuhan, antara Allah dan Adam. Allah bertanya, Adam, di mana kamu, Adam? Dengan saya bayangkan, waktu Tuhan mengatakan, Adam, di mana kamu? Itu bukan pertanyaan klise, saudaraku. Tetapi itu suatu pertanyaan yang adanya perpisahan yang luar biasa antara Tuhan dengan manusia. Mungkin saya bisa bayangkan bahwa waktu itu Tuhan menangis. Dia menangis si Adam. Adam, di mana kamu, Adam? Nah, inilah jawaban Yesus sebagai manusia mewakili Adam. Eli, Eli, lama sabatani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, kita bayangkan di situ, ya, kalimat ini. Ya Bapa, ampuni. Itu adalah pekik kepedihan dari hati Allah yang paling dalam. Melihat betapa manusia sudah jatuh begitu dalam ke dalam dosa, sampai mereka tidak bisa mengenal bahwa itu adalah Tuhan yang menciptakan mereka. Bayangin Bapak Ibu Saudaraku, ya, waktu Yesus jadi manusia, seharusnya sebagai Tuhan ciptakan kita segambar, menurut gambar dan rupa Allah. Harusnya kita melihat dari perbuatannya, dari apa yang diajarkan Tuhan, seharusnya mereka bisa melihat bahwa itu adalah Tuhan. Tapi mereka tidak mengenal, sampai mereka tega membunuh dia yang tidak bersalah. Nah, kalimat pengampunan ini adalah seruan kasih yang tidak terbatas, mengingatkan kita bahwa betapa besar kasih yang telah ia rela menanggung dosa dunia. Tetapi sebaliknya beda dengan iblis. Iblis, apa kebanggaannya Bapak Ibu? Apa kejayaannya iblis? Kemenangannya yaitu adalah kebencian. Ya, beda sama iblis. Kebencian itulah mahkota kejayaan iblis.
Kebencian adalah senjata andalan iblis, ya, untuk menghancurkan manusia selama berabad-abad. Jadi kalau Bapak, Ibu, saudaraku, saya juga ada kebencian, itu berarti kita sedang mengisi bahan bakar neraka, sedang mengisi bahan bakar iblis, membiarkan setan menguasai kita. Tetapi begitu kita bisa berkata, ya Bapak, ampunilah mereka, maka kita akan meredam, kita akan menghilangkan, ya, kekuatan iblis. Kita akan menghancurkan iblis dengan kasih, dengan pengampunan, ya. Waktu kita membenci, maka iblis menikmati kemenangan demi kemenangan, ya. Saat kita mulai saling menyakiti, saling membalas, kita saling membenci. Kita ambil contoh dari Kain, ya. Kain yang membunuh Habel hingga peperangan di mana-mana, itu semuanya dasarnya kebencian. Kebencian telah menjadi bahan bakar neraka yang menghancurkan umat manusia. Tetapi kita melihat waktu Tuhan di kayu salib, maka kerajaan iblis dilucuti, ya, semua kejayaannya dilucuti dengan apa? Dengan satu kata, yang kasih, ya. Waktu Tuhan disalib, dia tidak mengutuki, dia bahkan mengampuni, dan saat itulah iblis mulai panik karena ternyata Yesus tidak membalas kejahatan dengan kejahatan atau kekerasan dengan kekerasan seperti yang iblis inginkan buat Yesus lakukan, ya. Saudaraku, kita bayangkan waktu dia disalib, tidak ada sumpah serapah, tidak ada murka yang meledak-ledak, tidak ada amarah, tetapi yang keluar justru pengampunan. Nah, pengampunan yang murni, pengampunan yang tulus dan tanpa syarat. Tanpa syarat, saudaraku. Jadi jangan katakan, loh kan dia yang salah, enggak. Kan dia yang salah, saya nggak salah, misalnya gitu. Oh, kan dia yang mulai, saya tidak mulai. Berarti kita belum. Alkitab mengatakan dalam 1 Yohanes, barang siapa sedikit berbuat kasih, ya, banyak dosa, banyak apa, kurang berbuat kasih banyak dosa, tapi banyak kasih mengurangi dosa, karena kasih menutupi banyak dosa. Nah, kita mengatakan seperti itu kenapa? Karena kita adalah Allah yang kasih, ya. Saudaraku, kasih, ya, pengampunan itu adalah sesuatu yang tidak pernah ada dalam kamus iblis, dan itu membuat seluruh seluruh kebencian, kemarahan yang dibangun iblis selama ribuan tahun itu mulai runtuh, saudaraku. Bagaimana cara kita menghancurkan pekerjaan iblis? Bagaimana kita menghancurkan pekerjaan setan? Tidak ada saat lain. Kita harus hidup di dalam kasih. Kita hidup dalam pengampunan, ya. Jika kita mulai mengerti, ya, bahwa kita bisa mengampuni, maka kita akan bebas dari siklus luka dan balas dendam atau luka-luka batin, ya. Sakit, penyakit, kelemahan, kadangkala, saudaraku, itu muncul dari sikap hati kita yang tidak bisa mengampuni. Nah, suatu ketika saya pernah mendoakan orang. Waktu itu dia lututnya bengkak karena dia sedang main sama suaminya di tangga, lagi bercanda sama anaknya bertiga. Tiba-tiba tanpa sadar dia salah injak dan dia jatuh. Nah, itu kakinya bengkak, lututnya bengkak. Nah, suatu ketika dia sudah berobat, dia sudah ke rumah sakit, sudah ke dokter, sudah ke tukang urut, tapi tidak sembuh. Maka malah makin parah. Nah, suatu ketika Tuhan izinkan saya untuk mendoakan ibu ini. Nah, terus kita ngobrol-ngobrol lama, terus kita saling sharing. Akhirnya ibu ini mengatakan, saya tanya sama ibu ini, adakah yang ibu tidak suka, yang ibu benci, atau kepahitan, atau mungkin sedikit tidak suka? Ya ada, dia bilang, saudara saya benci sama kakak saya benci sama saudara saya. Terus saya katakan, itulah penghalang ibu untuk menerima kesembuhan dari Tuhan. Kemanapun, jadi saudaraku, ada penyakit yang memang Tuhan izinkan terjadi sebagai teguran bagi kita, supaya kita lebih memeriksa diri kita di hadapan Tuhan. Nah, ketika ibu ini minta ampun, dan saya suruh untuk dia mengampuni orang yang dia benci, terus akhirnya kami berdoa dan puji Tuhan, dalam seminggu itu kita layani, dan Tuhan nyatakan kemuliaannya, dia disembuhkan, dia dipulihkan tanpa berobat ke dokter. Saya tidak menentang dokter, Bapak Ibu. Saya juga pernah Amin, kita amin. dengar keadaan ke dokter. Saya tidak menentang dokter, dan saya tidak menentang namanya medis, tidak. Tetapi satu hal, ada kalanya Tuhan izinkan itu terjadi karena kesalahan kita, karena dosa kita. Bapak Ibu, satu hal di dalam kita merayakan Jumat Agung ini, kembali kita diingatkan sama Tuhan, ya.
Memang kita butuh pengampunan dari Tuhan. Tetapi kembali pertanyaannya, apakah kita juga berpikir bahwa ada orang di sekitar kita yang butuh pengampunan dari kita? Ngomong dalam Amsal mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Tapi pernah nggak kita berpikir, jagalah hati sebelahmu dengan segala kewaspadaan? Kadangkala Bapak Ibu Saudaraku, tanpa kita sadari, setiap kata-kata yang kita ucapkan, ya perkataan yang kita ucapkan, itu kadangkala menyakiti sesama kita. Mungkin tingkah laku kita, mungkin gaya bicara kita nggak sadar apakah itu menyakiti sesama kita. Nah, tetapi dalam hal ini, kalau kita mulai merasakan bahwa ada, oh kok seperti ada senggolan, oh seperti ada sesuatu yang beda, oh dia mulai berbeda sama saya. Nah itu harus kita sebagai anak Tuhan, kita harus bertanya sama Tuhan dan kita harus terbuka. Kita harus bisa mengampuni. Mungkin kita akan berpikir, tetapi kan kita yang nggak salah. Saya kan nggak salah, yang salah kan dia. Dia yang mulai duluan. Nah, kita mengatakan adanya saja masalah, adanya saja perkara di antara kamu itu sudah merupakan kekalahan bagi kamu. Jadi, mengapa kamu tidak suka lebih dirugikan? Mengapa kamu tidak tidak terima ketidakadilan? Memang kadang itulah dunia. Dunia itu tidak adil, Bapak Ibu. Kita tidak bisa menyenangkan semua orang, tetapi kita berusaha untuk bisa mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kita. Ya, puji Tuhan. Nah, dan hari ini mungkin kita sedang tergantung juga seperti Tuhan Yesus, tapi bukan di kayu salib. Ya, mungkin kita tergantung di antara luka dan pengkhianatan. Mungkin kita dilukai sama orang, kita dikhianati sama orang, atau mungkin kita tergantung di antara tuduhan-tuduhan dan rasa kecewa, ya, di antara sakit, ya, yang kita simpan terlalu lama, dan kata-kata yang menyakitkan yang terus terngiang-ngiang di telinga kita. Kita suka, pernah nggak Bapak Ibu, kadang-kadang suka muncul perkataan seseorang yang menjelekan kita, tiba-tiba muncul gitu. Nah, itu tandanya bahwa kita masih menyimpan kepahitan dalam hati kita, Bapak Ibu. Nah, Tuhan Yesus tahu rasanya karena dia pernah disakiti, Tuhan pernah dikhianati, ya, Tuhan pernah dipaku, ya, oleh orang yang justru dia coba selamatkan. Bayangin Bapak Ibu, siapa sih yang menyalibkan Yesus? Siapa sih sebetulnya yang menyalibkan Tuhan? Bukan tentara Roma, saudara, bukan. Tetapi orang-orang yang pernah Tuhan sembuhkan, orang-orang yang pernah Tuhan layani, orang-orang yang pernah Tuhan doakan, ya, dijamah, disembuhkan sama Tuhan Yesus, bahkan dibangkitkan dari antara orang mati. Orang-orang itulah yang menyalibkan Tuhan Yesus. Bayangin saudaraku. Kita mungkin berpikir, wah saya sudah baik sama dia nih, tiba-tiba dia nyakitin saya. Ingat saudaraku, Tuhan sudah ngalamin semua itu. Bahkan Tuhan sudah mengalami, dia diludahi, dia dipaku, dia dikhianati, ya. Oleh siapa? Bukan tentara Romawi saudaraku, tapi justru oleh orang-orang yang pernah dia layani, yang pernah disembuhkan. Ya, tapi di tengah semua itu Tuhan tidak pernah mengungkit. Dia tetap berkata apa? Bapa, ampunilah mereka. Dan pengampunan itu bukan cuma untuk mereka yang menyalibkan dia, tetapi juga untuk kita. Untuk setiap luka yang kita bawa, setiap kegagalan kita, untuk setiap orang yang sulit kita maafkan, dia mengampuni, saudaraku. Jadi kalau kita tidak mengampuni orang yang berbuat salah kepada kita, maka percayalah, hukuman kekal sedang menanti kita. Bahkan berkat Tuhan tidak turun atas kita. Sekalipun kita pendeta, Bapak Ibu, sekalipun kita pelayan Tuhan, kita sering melayani Tuhan, ya, beritakan Injil, tetapi kalau kita ada kebencian, kita belum bisa mengampuni orang, maka apa yang kita lakukan menjadi sia-sia. Paulus mengatakan, sekalipun diriku kuberikan untuk dibakar, tapi jika aku tidak punya kasih, maka semua sia-sia. Bapak Ibu, puji Tuhan, hari ini kita diingatkan kembali sama Tuhan menjelang Jumat Agung. Kita bereskan hidup kita bereskan hati kita selidiki hati kita sedalam mungkin. Adakah kita masih menyimpan kepahitan, kegagalan? Bapak Ibu, kadangkala kita tidak konotasinya kepada orang lain, mungkin kepada diri sendiri. Pernah nggak Bapak Ibu merasakan kita punya gambar diri yang rusak? Pernah nggak Bapak Ibu merasakan, oh saya ini orang kok suka bawa apa, suka sial ya, kok saya ini kok apapun saya lakukan gagal ya, kok saya seperti ini, kok saya bodoh ya, kok saya miskin ya, kok saya sakit-sakitan ya. Pernah nggak Bapak Ibu seperti itu pikirannya? Kalau itu seperti ada, berarti Bapak Ibu masih membenci diri Bapak Ibu sendiri.
tanpa kita sadar seringkali kita membenci diri kita merendahkan diri kita sendiri. Bapak Ibu, hari ini mari kita sadar, kita bangkit kembali. Kita harus bisa mengampuni orang lain dan mengampuni diri sendiri. Ya, kita sadar bahwa kita diciptakan Tuhan segambar dan rupa Allah yang luar biasa. Tuhan beri kita kuasa, ya. Tuhan beri kita karunia, Tuhan beri kita semua berkat-Nya. Bapak Ibu percaya nggak? Kita anak-anak Tuhan itu memiliki berkat yang luar biasa dibanding mereka yang belum mengenal Yesus. Apa contohnya? Kalau ada dua berkat, saudaraku, ada berkat umum, ada berkat khusus. Berkat umum semua orang terima, matahari, bulan, bintang, udara yang kita hirup ini berkat umum. Semua bisa, orang jahat, orang baik bisa menikmati berkat umum ini. Tetapi ada satu berkat yang mereka tidak punya, hanya di dalam nama Yesus, yaitu keselamatan, damai sejahtera, ya, pengampunan, kuasa mengampuni itu tidak semua orang bisa punya, saudara. Itu karunia. Kalau kita bisa mengampuni orang, itu bukan karena gagah kuat kita, tapi karunia yang Allah berikan kepada kita. Di dalam Roma pasal 5 ayat yang kelima, Tuhan mengatakan bahwa Roh Kudus memberikan kasih Allah yang tidak terbatas masuk dalam hati kita. Jadi ketika kita bisa mengampuni orang, ketika kita bisa mengampuni diri kita sendiri, maka itu berarti kita punya karunia. Dan itu pasti kita adalah bagian dari kerajaan surga. Tapi kalau kita belum bisa mengampuni, itu warning Bapak Ibu, warning. Tanda bahwa kita bukan anak-anak Tuhan, bukan anaknya. Sekalipun kita mungkin punya alasan, oh si ini melukai saya berhak untuk membalas. Tapi perhatikan bagaimana sikap Tuhan ketika dilukai, dihianati, dipaku oleh orang-orang yang Dia kasihi. Tuhan tidak membalas. Tuhan hanya mengatakan, Bapa ampunilah mereka, sebab mereka tidak mengerti apa yang mereka perbuat. Mereka tidak tahu, Bapak, ampuni mereka. Dan satu hal, ketika kalau Bapak Ibu mau kita terbebas dari semua ikatan iblis, terbebas dari semua sakit penyakit, terbebas dari semua ikatan-ikatan, semua rancangan iblis, hanya satu jalan keluarnya, yaitu kita harus bisa mengampuni. Pengampunan itu mendatangkan kuasa yang besar untuk mendobrak iblis, menghancurkan semua palang pintu besi yang menghambat berkat itu mengalir. Itu semua terjadi hanya oleh karena satu kata, ya Bapak ampunilah mereka. Satu hal di sini saya boleh belajar, ya, saya juga belajar, dan kita harus bisa mengampuni. Dan bagaimana cara kita mengampuni? Tidak ada cara lain, kita datang kepada Tuhan, kita terima pengampunan dari Tuhan. Kita harus diampuni oleh Bapa dulu, baru kita bisa mengampuni. Dan hanya Roh Kudus yang bisa membuat kita mengampuni. Makanya pentingnya kita dipenuhi dengan firman Tuhan dan dipenuhi dengan Roh Kudus. Karena tanpa Dia kita nggak bisa apa-apa. Bapak Ibu lihat, boleh saksikan di luar. Kita lihat perbedaannya. Kalau kita bisa berbuat baik kepada orang baik, itu semua orang bisa. Tapi kalau kita berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepada kita, itu namanya kita anak-anak Tuhan. Kita punya karunia, kita punya kuasa. Kuasa untuk mengusir setan, kuasa untuk menyembuhkan yang sakit, kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat itu terjadi. Itu terjadi hanya salah satu. Kasih kita kepada mereka oleh karena kasih Tuhan, oleh karena pengampunan. Puji Tuhan, ya hari ini kita boleh belajar, ya, bahwa kita harus memilih untuk mengampuni, ya. Dengan kita mengampuni, maka kita sedang hancurkan senjata dan iblis, ya. Kita sedang ikut membuat kebencian kehilangan kekuatannya, ya. Dan dengan air mata serta luka yang mungkin belum sembuh sepenuhnya, kita berani untuk melakukannya, dan kita sedang berada di jalur kemenangan bersama dengan Tuhan Yesus yang penuh dengan kasih. Ya, puji Tuhan, kiranya ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara dan menjadi dorongan supaya kita semakin hari semakin kuat di dalam mengasihi dan di dalam mengampuni, baik untuk orang lain maupun untuk diri sendiri. Puji Tuhan. Boleh saya nyanyi satu lagu, Bu Lina? Boleh Boleh? banget, Pak Indra. Boleh sekali, Pak Indra. Ini lagu, ya. Judulnya apa? Ya, kau menunggu, ya. Tuhan, Engkau memilih ada kematimu yang menelan serupa gambar
Sebelum ku mengenal pun engkau tak pernah lelah mencari diriku. Nah, selama ini lagu ini mengatakan bahwa menceritakan bagaimana kita yang belum mengenal Tuhan, sebetulnya sebelum kita ada, Tuhan sudah memilih kita untuk diselamatkan. Ya, dan bagaimana sikap kita untuk mengasihi Tuhan. Ya, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapak, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami berterima kasih karena sebelum kami ada, Engkau sudah merindukan kami Tuhan. Dan Engkau sudah memilih kami untuk diselamatkan. Terima kasih Tuhan, Engkau pilih kami untuk menjadi warga kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, Engkau angkat kami sebagai anak-anak-Mu yang kekasih. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengampuni kami dengan berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan, sebegitu berharganya kami sehingga Engkau rela menjadi manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia Engkau taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Tuhan, kami mengucap syukur. Biarlah Tuhan kami melepaskan semua kehendak kami dan kami menyerahkan hidup kami, napas kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memakai kami, Tuhan yang memelihara hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Ya, Terima shalom kasih Ibu Ina. Pak Indra. Bu Lina, sebelum Ya, mulai diskusi, adalah misteri dari Tuhan ya. Ketika Tuhan Yesus disalibkan, dia menyatakan malah, ya Bapa, ampunilah mereka. Hari ini kita belajar tentang pengampunan. Apakah benar-benar kita mengampuni orang-orang? Apa cuman perkataan kita saja yang menyatakan kita mengampuni? Saya di minggu-minggu ini belajar apa yang dikatakan oleh Kak Indra melalui firman Tuhan. Bahwa pengampunan itu bukan cuma sekedar saya bilang saya mengampuni kamu, tetapi bagaimana ketika kita menyatakan kita mengampuni, kita tidak mengingat apa yang sudah dilakukan terhadap kehidupan kita. Itu yang luar biasa. Terima kasih Kak Indra untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan saat ini ada kesempatan buat kita boleh meneguhkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Indra, boleh juga men-sharingkan apa yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Silakan Bapak Ibu. Adakah? Atau sudah cukup boleh. jelas? Ini udah siap-siap nih Pak Teddy. Silakan nih Pak Teddy dari New York nih. Oh iya, Silakan Pak Teddy. shalom, shalom. Shalom. Salam damai sejahtera. Saya walaupun cuma singkat, Pak Indra, tadi saya dengar firman Tuhan, karena saya juga dengar firman Tuhan di tempat lain. Ya, benar Pak Indra tadi. Kebetulan saya kemarin baca buku tentang pengampunan. Ya, memang pengampunan itu berat Pak. Saya bilang berat. Karena pengampunan itu ada pertanggungjawaban. Ini saya salah buku yang saya baca, masalah pelecehan seksual. Ya memang waktu yang korban itu, dia berikan pengampunan, tetapi orang yang melakukan itu harus ada pertanggungjawaban, ada hukum. Ini dua pemahaman memang benar. Kalau jemaat di sini dengar baik-baik, memang pengampunan itu berat sekali. Ya. Kalau pengampunan etika seperti perkataan yang itu perkataan verbal yang dilakukan orang lain kepada kita, itu biasa aja, kita ampuni aja. Tetapi kalau dalam bentuk fisik, ini yang menjadi persoalan untuk menghadapi pengampunan itu, karena ada penderitaan dari objek orang itu. Nah, sekarang persoalannya pengampunan ini dalam konteks mana kita melihat? Benar tidak sembarang pengampunan itu, ya. Di sini saya cuma saya coba melihat itu. Artinya ternyata itu sangat kompleks lah kalau kita berpikir definisi pengampunan itu.
Artinya bisa kita pilih bagaimana pengampunan yang Tuhan ajarkan kepada kita, di mana pengampunan itu di dalam dunia sekuler sekarang ini. Artinya orang yang melakukan kejahatan fisik secara realitas, dia harus dipertanggungjawabkan itu kelakuan dia dalam bentuk hukum. Tetapi benar juga manusia sebagai pengikut harus mengampuni. Kita ampuni walaupun ya secara itu nama kita sudah rusak karena pelecehan itu. Nah, sekarang ada pihak siapa? Pemerintah yang diwakilkan Tuhan untuk menghukum orang tersebut. Nah, ini yang kita sulit mau pilah. Bagi kita tentunya yang jadi korban barangkali bagaimana sebagai manusia ya Pak, sebagai manusia yang jadi korban itu bagaimana dia mau refleksikan pengampunan itu kepada orang itu gitu. Nah, ini adalah saya mau mengatakan dilema yang dua, pertanggungjawaban kelakuan itu yang melakukan pelecehan, ya, kemudian dia dihukum, tetapi kami sebagai manusia, apakah kita juga mau mengampuni? Pengampunan dalam konteks apa? Setelah saya baca buku seterusnya, ternyata itu pengampunan itu, ya biarkan itu hukum berlaku, kemudian itu orang bertobat yang melakukan itu, waktu dia bikin pertobatan, ya dia objek itu bagi kita pengampunan, tapi orang itu harus bertobat. Tetapi dia harus menjalani hukum dari pertobatan itu. Ya, saya mau tanya Pak, bagaimana kira-kira bagaimana ya kita mau melihat distorsi seperti ini Pak? Saya mau tanya Pastor. Ya, ya. Thank you. Rumit ya. Puji Tuhan Pak Teddy, Iya, makasih ya iya, thank you Pak. pertanyaannya. Apa Pak? Saya kemarin baca bukunya Pak. Iya. Kemarin tentang Iya, pengampunan. puji Memang Tuhan rumit. ya. Saya juga Ya. Pak Teddy ingat pernah baca firman Tuhan tentang satu keping mata uang. Tuhan ditanya sama orang Iya. Farisi. Iya, Tuhan bilang benar, Pak. ada satu mata uang cuman 2. Nah, Iya. di situ ada gambar kaisar, ya, ada Iya. gambar kaisar. Iya. Tuhan bilang apa? Berikanlah kepada kaisar apa yang menjadi milik kaisar, dan berikanlah kepada Allah apa yang menjadi milik Allah. Nah, dalam hal ini bicara tentang pengampunan sama seperti bicara satu keping mata uang, ya. Nah, bagian kita secara pribadi hati kita harus mengampuni, karena apapun dosa, apapun kesalahan itu Tuhan tidak toleran dengan namanya kebencian. Kebencian itu tidak, maka kan dikatakan kasih yang tulus, pengampunan tanpa pamrih. Itu artinya apa? Apapun yang kita alami, kita harus bisa mengampuni. Nah, saya juga pernah melayani orang yang mengalami trauma karena perlakuan yang tidak kriminal gitu ya. Nah, saya katakan kepada dia satu hal, kamu harus bisa mengampuni orang lain dan mengampuni diri kamu sendiri. Karena serusak apapun gambar Tuhan sudah rubah menjadi kembali kepada gambar yang semula. Serusak apapun orang itu, kalau dia sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, Halo, Nah, Indra, suaranya. ya, karena dengan kita mengampuni maka Tuhan bicara hati. Tuhan tidak bicara hukuman apa yang akan dia terima karena dia salah sama saya. Tuhan katakan itu bagianku. Karena pada waktu kita menghakimi orang, pada waktu kita membenci orang, itu kita sedang menghakimi orang. Nah, pada waktu kita menghakimi, kita mengambil alih pekerjaan Tuhan. Karena Tuhan mengatakan penghakiman adalah hakku, akulah yang akan menghakimi. Nah, bagian kita adalah memberkati. Kenapa? Waktu kita memberkati, sebetulnya kita sedang memberkati diri kita sendiri. Ketika kita mengampuni orang lain, ketika kita mengampuni diri kita sendiri, itu kita sedang mengampuni diri sendiri, sedang memulihkan diri sendiri. Makanya banyak penyakit, banyak masalah, persoalan itu bisa diselesaikan dengan cara ajaib, yaitu dengan cara mengampuni. Karena banyak saya dalam pelayanan, saya melihat orang yang dipulihkan itu rata-rata mereka yang mau buka hati, mau terima pengampunan dari Tuhan dan terima untuk mengampuni orang lain. Saya melihat di sini adalah ada kuasa yang luar biasa di balik pengampunan. Karena dengan kita mengampuni, maka kita terbebas dari semua pikiran jelek, pikiran buruk, betul ya?
ketakutan. Sebetulnya gini, cara kata saya begini, kalau kita orang yang penakut, berarti kita kurang mengasihi, kita kurang mengampuni. Tapi kalau kita orang yang bisa mengampuni, kita nggak akan takut dengan apapun. Betul ya? Puji Tuhan, itu aja. Terima Iya, kasih Kak Pak Indra. Ini sudah ada Ibu Atisa yang Atisa. resen. Silakan Ibu Atisa. Iya, shalom, selamat pagi. Selamat pagi Bu Shalom. Atisa. Iya, maaf saya Shalom. nggak bisa buka itu ya, video gitu ya. Menurut saya, pengampunan itu nggak mudah. Itu susah sekali. Dan untuk bisa mengampuni itu dibutuhkan hati. Jadi kalau kita sudah bertekad untuk mengampuni, kita pasti bisa dengan bantuan daripada kekuatan Tuhan dan Roh Kudus. Dan yang pernah saya alami dan juga rasakan, mengampuni itu harus ditambah dengan kata ikhlas, rela. Dan ketika kita sudah rela, ikhlas untuk mengampuni, kita akan memperoleh damai yang luar biasa. Ada satu kasus, seorang wanita disakiti oleh suaminya, kemudian dia mengampuni. Seperti kata Ibu Lina tadi, bahwa ya aku mengampuni, itu dari mulut, belum dari hati. Apa yang terjadi? Dia bersikap baik dengan suami yang telah menyakiti, dia lakukan itu semua, tetapi dia tidak dari hati dan tidak ikhlas. Sehingga jadi dia seperti menyimpan bom pada diri dia sendiri, dan karena tidak ada keikhlasan, satu saat bom itu bisa meledak. Dan dia akan kembali mengungkit semuanya. Dan tidak akan pernah pulih rumah tangga itu. Mengampuni itu bukan berarti kita tuh akan, peristiwa-peristiwa itu akan terhapus dari memori kita. Tidak. Tetapi orang yang bisa mengampuni dan dengan ikhlas, dia tetap, ataupun peristiwa itu tetap ada dalam memori kita, tetapi ketika dia melihat orang itu, ketika dia teringat akan kasus atau masalah itu, tidak ada lagi rasa sakit. Seperti itu menurut saya, dan menurut pengalaman saya, apa yang kita lepaskan atau kita berikan pengampunan kepada orang-orang yang menyakiti kita merasa sakit, kita merasa direndahkan, kita merasa nggak berharga dan sebagainya ketika disakiti, dan ketika kita mampu melepaskan itu semua, memang sangat sakit dan nggak mudah, dan itu membutuhkan waktu dan perjalanan. Tetapi yang harus kita ingat adalah hasil daripada pengampunan itu akan jauh lebih besar daripada pengorbanan yang kita berikan. Kita lihat Yusuf, tadi sudah dikatakan, ketika dia disakiti, saya percaya dia bukannya Tuhan yang bisa langsung, oh oke, gitu kan. Tapi kita lihat bagaimana Yusuf ketika melihat saudara-saudaranya, pasti dia teringat lagi. Dan dia, dia menangis ya. Dia cerita mungkin kepada istrinya, kemudian dia menangis, gimana gitu kan. Tetapi kita lihat, ketika dia berdamai dengan saudaranya, kebahagiaan dia bisa bertemu dengan orang tuanya, anak-anaknya bisa diberkati, hubungan dipulihkan, itu jauh lebih berharga daripada pengorbanan yang dia berikan ketika dia mengampuni. Itu aja. Terima kasih. Ya, thank you Bu Atisa. Terima kasih Mbak Tisa. Mau Iya. ditanggapi Kak Indra? Kak Indra Ya, mau puji Tuhan, ditanggapi? benar. Ya, benar, puji Tuhan. Ya, itulah makanya yang tadi saya katakan, ketika kita mengampuni, apalagi dengan luka yang ditaruh dalam kita yang begitu parah, kita bisa mengampuni, maka tidak ada sukacita yang lebih besar. Mazmur mengatakan sukacitanya melebihi orang yang kelimpahan harta yang begitu banyak, sukacitanya lebih besar daripada itu. Amin, amin. Terima Iya. kasih Kak Indra. Dan ada Sebelum Ibu Eri, saya mau
duluan ya Bu Eri. Nah, mungkin saya akan sedikit kesaksian mengenai pengampunan. Ini yang terbukti konkret. Yang selama ini kalau kita lihat kan orang pengampunan atau orang menyakiti kita kan dari jarak jauh. Bagaimana Anda bisa mengampuni orang yang mau membunuh kamu, dan itu terjadi pada diri saya dicolong dari belakang. Kalau saya nggak lihat ke belakang, saya udah putus leher saya. Ini bukti konkret. Saya dicolong dari belakang, ditebas begini, untung saya lihat dari belakang, saya tadah sampai saya kena sampai di tulang. Itu saya jahitannya double. Dari dalam yang dekat tulang dan jahitan di luar kulit. Nah, pada saat itu saya mengalami suatu dendam yang kesumat. Setiap saya mau ingat dia, pokoknya saya ketemu dia, gantian saya akan, istilahnya maaf kata, saya bunuh juga dia. Tapi ya itulah, dapat pengalaman pelajaran hidup. Saya masuk kuliah di Salemba, dekat sama Tuhan, dan akhirnya ada perkataan mengatakan, Wen, mau bener apa enggak? Itu yang saya dengar. Akhirnya saya awali di pertobatan di situ. Dan selama 6 bulan, akhirnya saya ketemu lagi dengan itu orang. Saya dengan dia itu saling, setiap ketemu, udah pegang-pegang parang aja kita berdua. Saya datangin siang jam 2 itu, seperti Bu Atisa bilang tadi itu. Saya panggil dia, dia kaget. Tapi saya deketin, Ji, apa kabar? Dia tukang potongnya di Tanjung Priuk. Dia itu. Akhirnya dia kaget. Dan saya salamin dia. Saya ampuni dia. Semenjak itu dan jam 2 siang itu kayak seperti Bu Atisa bilang, ada damai sejahtera, itu kayak diguyur es itu di itu. Tidak ada lagi dendam, tidak ada apa. Dan puji Tuhan, itulah membuat berkat tingkat-tingkat lain kita dibuka. Semenjak itu saya diberkati kembali lagi, yang mana saya masuk dalam sekolah kehidupan 6 bulan, saya itu dia bikin 0. Karena sesuai dengan firman Tuhan, bahwa anak yang kukasih akan kusesah, akan kuhajar. Dan kita dibuat 0. Setelah kita mengenal dengan bantuan Roh Kudus, kita dekat sama Tuhan, puji Tuhan, Tuhan balikan segala sesuatu. Jadi siapa yang dibilang sama Pak Teddy itu berat, memang berat. Seperti Pak Barnabas, tapi itu kan jarak jauh. Tidak touch kepada kita. Bagaimana saya mengalami sendiri touch, dan saya hampir dipotong, hampir leher saya, tapi saya balik sini. Tuhan masih sayang sama saya. Nah, seberat apa yang Anda pernah alami? Anda hanya dari jauh, orang membenci Anda, mengomongin Anda, itu kecil. Tapi bagaimana orang memotong Anda, membunuh Anda bisa mengampuni. Tapi setelah Anda mengampuni, luar biasa. Ada damai sejahtera Tuhan, kita bisa mengampuni, dan kita menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih, itu pengalaman sejati. Mungkin saya rasa itu baru bilang berat. Itu baru berat namanya, karena mau membunuh saya. Tapi saya bisa mengampuni. Tuhan Yesus berkati. Tetap semangat melayani buat Tuhan dahsyat. Amin. Terima kasih Bu Lina, lanjut. Ya, terima kasih. Karena waktu juga nih, Bu Eri boleh 2 menit? Karena nanti Ya, ada Pak puji Andri. Tuhan. Terima kasih Pak Indra untuk firman Tuhan yang dahsyat. Hari ini kita diingatkan tentang pengampunan yang dilakukan Yesus ya di atas kayu salib. Yesus katakan yang tadi dikatakan di Lukas 23 ayat 34, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya. Dan saudara tahu pada saat Yesus mengatakan demikian itu bukan hanya terjadi situasi jadi kondusif ya, tapi justru malah banyak ejekan di situ dikatakan selanjutnya ya, banyak ejekan, prajurit juga mengolok-olok ya, dan berkata jika engkau orang Yahudi, jika engkau raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Jadi di tengah-tengah pengampunan itu ada sesuatu hal yang mungkin tidak enak banget. Kita mengampuni kok malah diolok-olok, malah diejek ya. Kemudian di selanjutnya itu dikatakan bahwa
di tengah-tengah pengampunan itu ada keselamatan yang terjadi, yaitu seorang penjahat yang di sebelah Yesus, ya, yang diselamatkan, dan Yesus katakan bahwa hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Ya, ini saudara yang kita ingat lagi satu peristiwa. Tadi ada peristiwa Yusuf. Saya ingatkan lagi satu peristiwa, yaitu Stefanus. Ya, Stefanus mengampuni orang-orang yang melempari batu, yang merajam dia, dengan satu perkataan di Kisah Rasul 7 ayat 60, bahwa Stefanus berlutut dan sambil berseru nyaring, ya. Suara nyaring artinya berteriak, Tuhan janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan terakhir itulah dia meninggal, ya. Stefanus diambil nyawanya. Apa yang terjadi dengan seruan daripada Stefanus di tengah-tengah rajaman? Ternyata ada seorang yang bernama Saulus, ya, yang menganiaya orang Kristen, yang menjaga jubah orang-orang yang melempari Stefanus. Justru itu orang yang Tuhan selamatkan dan Tuhan pakai luar biasa. Seorang pembunuh menjadi seorang yang akan dibunuh karena Kristus. Dahsyat sekali, saudara, satu kekuatan pengampunan yang menurut saya. Jadi kalau pengampunan itu, saya yakin tidak berbicara tentang bahwa ada satu situasi yang ideal yang harus kita lakukan saat pengampunan. Tapi ini berbicara pengampunan seperti Yesus di Roma 5 ayat 8 dikatakan bahwa Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Artinya pengampunan itu tidak menunggu orang untuk meminta maaf dulu, ya, seperti hubungan suami istri yang tadi Ibu Atisa katakan. Tanpa keikhlasan betul-betul, Roh Kudus yang bisa membersihkan hati kita, menghapus memori lama kita tentang kepahitan kita dengan suami, dengan manusia lain. Enggak gampang, saudara. Betul kata Ibu Atisa, tidak gampang. Hanya kekuatan Roh Kudus yang memampukan kita. Kalau hari ini saya ditanya, dosa apa suami? Pernah bikin apa? Saya terus terang nggak bisa cerita sama sekali. Karena Tuhan sudah hapus. Dan saya tidak lagi mengingatnya. Jadi artinya pengampunan itu betul-betul butuh pengertian, butuh kuasa Roh Kudus. Kalau kita sendiri kita tidak akan mampu, ya. Jadi pengampunan itu menembus kepahitan dunia. Dikatakan bahwa kita sulit mengampuni. Kita tidak perlu menunggu orang lain untuk meminta maaf dulu baru kita mengampuni. Itu yang Yesus ajarkan, ya. Bahwa pengampunan itu memang kehidupan sehari-hari, bukan hanya retorika. Karena pasca kita ngomong soal pengampunan di atas kayu salib, tapi pengampunan itu adalah realitas yang harus kita hidupi setiap hari di dalam hidup kita setiap hari. Jadi sebagai orang-orang yang sudah diampuni, kita juga harus melakukan apa yang Yesus lakukan, yaitu mengampuni walaupun keadaan sulit, walaupun keadaan tidak enak. Jadi saya katakan sekali lagi bahwa pengampunan itu memang sakit, ya, memang sakit. Tapi di tengah kesakitan, penghinaan, penderitaan, ya, kalau kita mampu mengampuni musuh-musuh kita, ini merupakan satu tindakan nyata yang kita bisa lakukan melalui teladan daripada Kristus. Terima kasih Kak Indra. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saya kembalikan ke Bu Nina. Ya, terima kasih Bu Eri. Ya, mengampuni, kata Ibu Foni di chat, mengampuni itu tanpa syarat, betul. Kalau ada syarat bukan mengampuni namanya. Karena mengampuni benar-benar melepaskan. Dan itu bisa dilakukan, tadi Kak Indra juga menyebutkan satu kata, kasih. Jadi nggak cuma sekedar, tapi kasih itu betul-betul nyata. Kalau itu semua sudah kita lakukan, luar biasa. Semua kepahitan itu akan hilang di dalam hidup kita, dan kita hidup penuh dengan ungkapan syukur. Amin. Ada Pak Andre yang terakhir, boleh 2 menit.